yang kita pikir waktu awal gejalanya seperti stroke ringan, jadi nggak ada nyangka bahwa itu terkena virus yang menyebabkan otaknya sampai bengkak. Dan coba bisa bilang bahwa Tuhan, you are amazing. Itu pulang dari rumah sakit, hujan badai. Suami waktu itu kondisi sudah lemah dan nggak boleh sampai sakit lagi karena pasti akan dropnya luar biasa. Itu tiba-tiba berhenti hujan. Oh ya? Itu berhenti, itu benar-benar berhenti. Wow. Itu yang saya di dalam hati, Tuhan, You're amazing. so yes. Kenapa nggak panggil aku aja? Sampai di titik seperti itu. Sampai di titik seperti itu aku bilang, Tuhan, ini nggak bisa. Bisa. Gitu kan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Halo sahabat terkasih, kembali lagi dalam suatu segmen yang luar biasa. Bagaimana kita mau menceritakan kasih Allah yang luar biasa di dalam Bicara Kasih. Hari ini Asmara tidak akan sendiri, saya akan bersama dengan seseorang yang luar biasa. Orang berkata bahwa asam garam kehidupan, pembelajaran, guru yang terbaik adalah pengalaman hidup. Tapi jangan lupa juga bagaimana Allah yang mengatur segala sesuatunya juga yang akan membawa kita semua di dalam kegenapan kehendaknya. Hari ini Rani tidak akan sendiri, Rani bersama dengan seseorang yang katanya hanya mau disebut Tiar saja. Beliau adalah seorang pembina mahasiswa di suatu perguruan tinggi, yaitu Universitas Pelita Harapan. Saya juga salah satu yang dibina beberapa belas tahun yang lalu. Aduh, ketahuan usia saya. Tapi beliau luar biasa karena beliau salah satu yang membawa suatu perubahan dalam season di dalam hidup saya, sampai saya tahu sebetulnya pergerakan apa yang mau Tuhan bawa dalam hidup saya. Orang berkata seperti ini, jikalau Anda ingin mendapatkan investasi yaitu bunga, tanamlah selama 1 tahun. Jika Anda ingin mendapatkan investasi yang 10 tahun, tanamlah pohon. Tapi jika Anda ingin mendapatkan investasi seumur hidup, tanamlah manusia. Wanita ini adalah salah satu orang yang menanam dalam hidup saya sampai di posisi yang saya boleh bilang luar biasa di masa sekarang ini, dan beliau tidak berhenti untuk menjadi orang-orang membawa pagar bagi banyak mahasiswa untuk mengenal kehendak Allah dalam hidupnya. Miss Tiar, hai Miss Tiar. Hai. Apa kabar? Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Luar biasa ya. Dulu saya pikir, saya harus akui kalau berbicara tentang sama anak muda tuh wajah tuh mengelabaui umur ya. Itu anugerah. Oh, itu anugerah ya. Jadi Tuhan yang luar biasa. umur boleh lari tapi spiritnya forever 21. Amin. Nah, kalau boleh cerita Mem Tiar, hari ini thank you banget sudah boleh datang bersama dengan Bika di sini, dan saya percaya untuk setiap sahabat terkasih juga akan banyak mendapatkan hal-hal sari-sari kehidupan. Sari? Wow. Yes. Sari ya. Yes. Nah, Mem Tiar, kalau misalnya kita hari ini berbicara dalam Bika, kira-kira Mem Tiar mungkin boleh cerita sedikit nggak your background and how you deal with anything, and I heard about the fase ya sekitar 2 tahun yang lalu. 3 tahun. 3 tahun yang lalu, sorry, 3 tahun yang lalu God made something like a black or dark age of your life, and bagaimana Tuhan bisa angkat. Boleh nggak share to us ini? Siang hari ini saya mau berbagi satu fase atau satu pengalaman ya yang bersama Tuhan tuh sungguh luar biasa. Itu yang pasti. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau mengingat kembali ke posisi 3 tahun yang lalu, itu sepertinya
saya merasakan kayak nggak ada suatu harapan atau nggak ada suatu semangat lagi untuk melanjutkan apapun seperti itu. Ada satu titik di masa setelah memakamkan mendiang suami saya, karena itu juga perjalanan panjang sebelumnya. Jadi 6 bulan, sekitar 6-7 bulan itu kita intens berobat. Dan dengan tetap punya harapan bahwa akan ada kesembuhan, itu dia terkena virus di otak. Yang kita pikir waktu awal gejalanya seperti stroke ringan, jadi nggak ada nyangka bahwa itu terkena virus yang menyebabkan otaknya sampai bengkak dan akhirnya merusak segala sesuatu ya, fungsi tubuhnya. Dan itu kita memang intens berobat selama 6 bulan ya, intens banget, dan sampai akhirnya bolak-balik rumah sakit, rawat inap keluar, sampai pada posisi sungguh tidak berdaya. Tapi di sana memang selalu kita sepakat bahwa setiap pagi bangun itu kita bersyukur. Dan yang waktu itu adalah yang menyemangati saya untuk terus semangat untuk tetap membangun, menyertai dan tetap semangat ya, punya harapan itu, karena suami saya selalu bilang kalau kita ngobrol, kita tanya sukacita, masih ada sukacita nggak? Karena suami saya kan dari keluarga Sumatera Utara, dari keluarga Batak. Jadi saya panggilnya Horas. Saya panggilnya Abang, tapi dia karena saya dari etnis Chinese, dia maunya dipanggil Abang Koko. Gitu ya. Kita punya panggilan yang menyenangkan lah ya. Aku manggil dia Cin Koko atau Abang Koko, dia sebaliknya juga Cin Koko. Cintanya Koko, cintanya Koko. Jadi itu yang ya itu bahasa kasihnya kita ya, bahasa kasihnya kita. Dan setiap pagi itu kita bangun, kita berdoa, walaupun dia juga udah nggak bisa berkata-kata, tapi ada sukacita kok hari ini. Ada sukacita. Nah, selalu saya pakai takaran, pengukuran 0 sampai 10 berapa kok? Jadi ada 7, kadang ada 8, ada 9. Itu cara kita berkomunikasi untuk tahu kondisi dia pagi ini. Tapi nggak pernah di bawah 7, selalu 7 ke atas, sampai kadang-kadang sampai 10. Padahal saya tahu betapa dia sakit. Itu sekujur tubuh tuh udah sensi, disentuh sedikit itu dia bisa menjerit. Dia bilang, Atit, sakit, dia bilang gitu. Pelan-pelan. Sakitnya tuh di semua badan. Jadi dari otak itu kena ke sumsum belakang atau apapun sarafnya. Jadi itu kayak kebuka semua. Dia dengar peka, dia ngerasa juga luka atau enggak luka pun kita pagi kan kita bersihin kan, kan? Betul. Itu pun dia mengalami, dia bilang sakit. Nah itu yang membuat kehancuran di hati, yang orang yang biasanya kuat buat kita, terus dia kondisinya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi dia memang terbaring, tapi ya itu spiritnya dia, semangat dia tuh sangat menguatkan. Pernah sampai suatu waktu dia bilang, sorry ya, aku nggak bisa bantuin kamu apa-apa. Dia lihat kan kita nggak ngerjain apapun buat dia. Terus aku bilang, aku tuh kekuatannya di kamu. Jadi pada saat sekarang aku bisa melakukan apa-apa karena kamu ada di samping aku. Aku tahu kamu ada. Saya harus merelakan gitu, karena saya tahu itu dia punya tempat yang sangat luar biasa. Memang kita mau kesana semua. Itu yang terus mengingatkan bahwa iya Tuhan, dia milikmu, dia kepunyaanmu sepenuhnya. Dan sekarang kau panggil dia pulang. Karena kau sudah membebaskan dia, dan kau sudah memang melihat bahwa pekerjaan suamiku ini sudah selesai dan waktunya pulang. Itu yang masa-masa dimana kita juga bolak-balik rumah sakit, dan melihat yang paling sedih kan ngelihat karena dia nggak berdaya dan dia harus menjalani itu sampai dia pada waktu itu ya sempat dia bilang udah lelah, capek. Jadi ini ada satu cerita ya. Itu udah mendekati sih. Itu sekitar bulan Desemberan ya. November apa Desember ya? 2017. Iya, 2017. Sorry. Jadi ini saya mau satu kesaksian. Betapa luar biasanya Tuhan. Jadi waktu itu suami posisi udah nggak bisa jalan. Dia udah harus pakai kursi roda.
masuk ke mobil pun harus saya papah itu. Memang Tuhan buat saya kuat waktu itu dengan posisi begitu. Suami saya gendong di belakang. Wow, Ya. piggyback gitu. Tapi dipapa juga sama ipar sama ya ipar saya untuk supaya kakinya nggak keseret. I see. Nah kondisinya waktu itu pulang dari rumah sakit, hujan badai di jalan. Saya nyetir, mama mertua di belakang, suami saya di samping. Nah itu hujan badai, ngelihat lantang pandangan kita aja terbatas gitu ya. Dengan wiper pun kita udah bener-bener hati-hati. Nah suami waktu itu kondisi sudah lemah dan nggak boleh sampai sakit lagi karena pasti akan dropnya luar biasa. Jadi itu yang di dalam hati saya hanya berdoa begini, Tuhan ini hujan badai, kita nggak lihat apa-apa di jalan. Yang penting gimana caranya aku nurunin suami supaya dia nggak kehujanan. Yes. Tolong Tuhan, waktu itu cuma berdoanya itu, tolong Tuhan, aku ingin melihat kebaikan-Mu yang luar biasa. Jalan terus, tapi dalam hati tetap berdoa, Tuhan nggak mampu lagi nih, ini mesti bagaimana? Jalan sambil jalan, dia sambil ngobrol, tapi ya dia juga udah ngobrolnya udah terbatas ya. Ibu mertua saya tetap nguatin dia, kamu harus kuat Mang, kan manggilnya Amang ya, kamu harus kuat Mang, nggak boleh menyerah. Terus udah deket kompleks rumah adik ipar saya, kan kita memang di situ ya tinggalnya sementara supaya dia ngurus. Dia sempat bilang capek, aku mau pulang. Yes. Pikir mau pulang ke rumah yang di BSD. Nggak bisa pulang dulu. Pokoknya yang penting kamu sampai sehat dulu, kita di sini dulu. Aku bilang rumah sakit. Nah, itu dia bilang, tapi aku capek. I see. Gitu. Nggak boleh capek bang. Gitu. Kita semua semangat. Betul. Nah, itu dalam kondisi masih hujan badai, di kepala saya sudah berkecamuknya tuh udah nggak tahu apa gitu ya. Nah, masuk ke kompleks itu masih hujan badai, you know Ren? Begitu udah masuk jalan di sebelah sana ada rumah nih, itu tiba-tiba berhenti hujan. Oh ya? Itu berhenti, itu benar-benar berhenti. Wow. Itu yang saya di dalam hati, Tuhan. You're amazing. So yes, you're so amazing. Itu yang bikin apa ya? Kayak walaupun kita menghadapi kondisi kita di dalam bawah sadar saya juga udah tahu gitu. Ini suami saya bakal pergi, tapi nggak ada kerelaan waktu itu. Cuma saya lihat, tapi Tuhan bikin itu setiap jengkal. Ya kalau kita bilang setiap waktu demi waktu dia tunjukkan, hey you don't nggak boleh worry. Gitu. Kamu harus tahu aku menyertai gitu. Ya cuma bisa bilang bahwa Tuhan you are amazing. Karena ya memang apa ya nggak ada keluar apa-apa dari hujan badai. Benar-benar itu hujan badai dan tiba-tiba terang. Bagaimana coba? Jadi jadi kayak Tuhan itu memang ngasih tahu bahwa Tuhan ada, dia ada di setiap langkah. Ternyata dia ada. Memang dia ada. Cuma kadang-kadang kita nggak dan kita mengandalkan diri kita sendiri. Exactly. Nah itu yang ya itulah proses, maksudnya dalam masa-masa itu sampai sekarang pun itu jadi kayak Ebenezer, batu pengingat. Jangan mengandalkan diri. Betul. Mau kondisi kayak gimana, apalagi kadang-kadang kan kita taunya kalau saya nggak begini nanti begini. Betul. Ketakutan itu kan terus ada. Betul. Kalau saya nggak lakukan itu, banyak banget keputusan kritis yang udah nggak bisa berstrategi lagi kan waktu itu. Benar-benar taktis di lapangan, lihat kondisi suami bagaimana, kita harus langkahnya ini. Kalau kondisi suami begini, langkah gini. Dan yang kita nggak bisa kontrol kan orang lain atau situasi lain. Exactly. Kadang dokter dia karena banyak pasien baru bisa ngelihat setelah kita menunggu 6 jam di rumah sakit dengan kondisi dia begitu, riskan banget. Jadi ya mau gimana, nggak bisa mengontrol apa-apa, ya cuma hanya bisa berdoa, Tuhan tutup bungkus suamiku supaya dia nggak makin parah, terpapar dengan segala hal. Nah, dan kuatkan dia. Jadi memang pada akhirnya memang kita juga harus menyerahkan waktu itu ya, kita sempat banyak hal sih sebenarnya ya, kesaksian itu hal-hal yang
kebaikan-kebaikan Tuhan itu, pernyataan-pernyataan Tuhan itu jelas banget sih. Iya. Pada masa misalnya gini, itu waktu kejadian kita mau pulang. Nah, waktu karena Tuhan juga tahu betapa saya sangat attach ya, sama suami itu sangat attach banget, kita hidup berdua gitu ya. Nah, masa dimana kita masih boleh mengalami Natal bersama, ulang tahun dia. Oh. Dia kan di Desember juga. Oh wow. Kita cuma beda berapa hari. Yes, betul. Masih bisa ngerasain ulang tahunnya dia. Yes. Masih bisa ngerasain ulang tahun aku. Iya. Sama mama. Oh ya sama, karena sama. Masih bisa ngerasain Natal. Wow. Dan amazingly memang waktu itu kita merayakan memasuki tahun baru itu kita berdua di rumah sakit. I see. Kita bisa pelukan, bisa berdua, momen-momen itu tuh yang ikut ibadah online. Waktu itu ada ini, pokoknya penting kita ibadahnya, ada yang online, nonton bareng sama mendiam. Terus kita masih bisa anniversary. Anniversary-nya kapan? Wedding anniversary itu 7 Januari. Wow. Itu masih dikasih loh, masih dikasih. Yes. Dan memang itu 7 Januari ya. Dia tanggal 23 Januari masuk rumah sakit. Rawat lagi karena ngedrop kondisinya. Waktu itu saya cuma bilang, dia bilang, saya nggak mau, jangan rawat inap deh. Dia masih bilang begitu. Aku mau di rumah aja. Terus aku bilang nggak bisa kok, mesti infus, mesti transfusi, karena dia ngedrop banget tuh habisnya. Nah, terus aku bilang, tapi kamu janji ya kok, kamu pulang bareng sama aku. Di situ emang udah ada rasa, karena ngeliat mukanya dia tuh, ekspresi dia kayak dia nggak mau gitu dirawat inap. Mungkin kontak ya. Iya. Cuma waktu itu logikanya adalah dia harus dapat pertolongan, support, life supportnya gitu. Dan diizinkanlah Tuhan, itu indah sekali. Kita sudah ada kayak, jadi ada ibadah dulu. Dia juga hari Jumatnya sempat ini apa namanya perjamuan kudus. Hari Minggu teman-teman kuliah yang ada di Jakarta datang hadir nyanyi bersama. Terus ada ibadah, kakak yang dari Medan pun datang, dan akhirnya memang ya sudah, kita semua mengantar mendiang itu ya di situ kita benar-benar di rumah sakit. Tapi di rumah sakit. Di rumah sakit, tapi kita sudah diizinkan masuk semua. Jadi kan nggak boleh. Detik-detik Betul. Jadi kita masih dikasih kesempatan untuk farewell, say goodbye satu persatu gitu. Habis ibadah kita langsung ibadah itu jam 7. I see. Jam 7.45 suami pulang. I see. Sudah pulang, benar-benar pulang, dan memang itu juga momen yang Tuhan kasih ya. Masa-masa itu adalah dimana memang pernyataan Tuhan banyak sekali ya. Kayak mempersiapkan kita. Cuma yang namanya nggak siap ya nggak siap aja. Betul. And the moment after the beloved husband pass away, itu pasti kayak mimpi ya? Kayak nggak hidup. Namin. Udah bener-bener. Tuh udah nggak tahu lagi mau ya kayak kayaknya apa ya namanya lumpuh aja, paralyzed, nggak bisa ngerasain apa-apa. Mungkin itu memang juga defense mechanism. Itu adalah sistem support yang Tuhan juga kasih untuk nggak dealing dengan apapun dulu. Betul. Jadi akhirnya saya juga datang ke konselor. Ini gimana menghadapi griefness ini, tanggapannya seperti apa supaya saya nggak hilang. Karena di situ memang ada masanya, Ran. Memang bagus juga ya di sini, sahabat terkasih, lihat bahwa kalau kita membutuhkan pertolongan, don't hesitate to ask. Ya, betul. Tadi kan ask to counselor. Sometimes saking grief itu juga Tuhan berikan untuk kita tuh mengingat bahwa even di dalam suka pun, kalau kata lagu anak-anak, di suka pun ada, di duka pun Tuhan ada. Ya, betul. Dan jangan takut dan jangan malu untuk ask for the help. Wow, that's a good thing. Iya, betul. Yeah. Jadi memang waktu itu karena saya ngerasa kayak lembah tak berdasar. Yes. Kayak jatuh tuh dalam banget, terus nggak ada pegangannya juga. Itu tiap hari memang bangun tuh rasanya kayak bangun terus inget lagi. Bangun nggak ada dia gitu.
Kalau biasanya kan saya bangun, saya tahu ada di rumah sakit, Ada level atau dia itu, ada di samping, ada level gitu. sukacitanya. Betul. Nah sekarang sama sekali kayak hening, makanya itu sampai saya bilang sama Tuhan, kayaknya waktu itu hati tuh udah deh, nggak ada, it's not use. Kenapa nggak panggil aku aja? Sampai di titik seperti itu. Sampai di titik seperti itu aku bilang, Tuhan nggak bisa nih, bisa gitu kan. Jadi intinya waktu itu benar-benar saya bilang, Tuhan saya siap panggil. Ya. Tapi ya memang Tuhan tuh punya rencana. Yes. Saya nggak nyangka gitu ya, nggak nyangka bahwa di tahun pertama saya lalui, tahun kedua saya lalui, dan tahun kemarin nih Januari tanggal 8 tahun ketiga kita lalui. Wah. Dan itu amazing loh, maksudnya dari hari ke hari itu kan kayaknya rasanya lama banget ya, tapi ya banyak banget paparannya, kayak misalnya dari aplikasi, dari teman-teman di kantor, very supportive, dari keluarga, dari keponakan yang kecil nih, yang dia juga sudah paham bahwa kalau orang Batak kan bilangnya tulang, Oh iya, pamannya, tulang om. Yes. adik-adik dari mamahnya itu panggilnya tulang hem dia namanya, gitu. Udah bersama bapak, sudah pulang. Tapi dia juga yang ngasih penghiburan, pertemanan, pendampingannya justru saya dapat yang Tuhan kasih, anak yang nggak banyak nanya, tapi dia selalu ada. He is there or she is there. She was there. She was there. She's always there until now. Wow. Jadi kita punya persahabatan yang luar biasa nih. Yes, Gitu. wow. It's totally different. Jadi dia yang selalu bisa bikin saya cheer up lagi. Banyak hal yang memang Tuhan taruh benar-benar ya. Yes, exactly. Kamu belum selesai. Kau belum selesai. Ada lagunya, Ada yes. lagunya. Bekerja dalam hidupku. Jadi akhirnya disitulah momentum Tuhan rubahkan dari yang Wow. benar-benar kayak berasa ini nggak akan bakalan keluar deh. I have 3 times strokes in life. Really? Bokap meninggalkan, Oh, okay. mami meninggal. Nah, I waktu see. mami meninggal itu juga down banget, I tapi see. ada suamiku. Ya, betul. Yang ketiga nih suamiku. Nah, itu strokesnya, tapi ya dipulihkannya dengan cara yang berbeda. Betul. I thought that waktu aku kehilangan suamiku udah benar-benar udah gak ada pegangan apa-apa deh. Sih. But ternyata memang Tuhan setia luar biasa. Ya. Amin. Itu yang dan menguatkan, pernyataannya tuh jelas banget dalam Yes. setiap fase kehidupan. Amin. Oke, ini saya mau berbagi sama sahabat Dika ya, Yes, sama sahabat Rani kasih. juga. Nah, dari kayak renungan harian. Yes. Nah, ini dia bilang, notice that James does not say if, but when you encounter various trials, dia bilang. Yes. Trials are not optional. Wow. They are inevitable, Inevitable. Wow, that's unavoidable. Wah, crazy. Inevitable. Trials are a normal part of Yes. God's process of bringing us to glory. Saya mungkin bantu kali ya, itu di Yakobus ya, sepertinya Yakobus 13 sih kalau nggak salah deh. I think so. Yakobus 13 yang soal itu deh. Bahwa, boleh tadi trouble itu tidak bisa dihindarkan, tapi inevitable, tidak bisa bahkan dilalukan. Tapi justru trial lah yang akan membawa kita kepada kemuliaan. Wow, Yes. the message ya kayaknya ya. The message. Oh, no wonder. Betul. Yes. Banyak hal sih, dari pembina gereja juga, Yes. dari pengerja dari Himu, dari musimnya juga. Itu tiap hari kirimin firman Tuhan, ayat, penghiburan dan sebagainya. Intinya bahwa pada saat kamu melihat rancangan Tuhan beyond, Ya. nggak perlu mikirin apa-apa dulu. Iya. Jangan berandai-andai, jangan Ya. menginterpretasi, tapi terima bahwa itu semua adalah yang terbaik yang Tuhan kasih. Yes. Karena rancangan Tuhan itu Lebih tinggi dari rancangan kita, Betul. sebagai Dan jauh sempurna. tingginya. Sempurna, betul. jadi percaya itu. Yes. Kenapa kamu bisa melihat bahwa rancangan Tuhan sempurna walaupun tidak sesuai. Saya pengennya suami Yes. sembuh dong. Yes. Tapi dengan kondisi ini
Tuhan sembuhkan secara sempurna. Amin. Benar-benar diangkat Sempurna. dari kesakitan. Jadi itu yang membuat saya juga, oh iya Tuhan. Yes. Oh iya Tuhan. Yes. Okay, I know because you love him so Yes. much karena dia berasal dari Engkau. So I don't have any right Yes. untuk memegang, untuk gandolin terus lah Iya, bahasa Jawa. betul. Jadi, oke, pada akhirnya kita melihat bahwa itu tujuannya baik, sempurna, dan kita juga udah punya purpose. Nah, itulah fungsinya kita, artinya kan belum selesai. Yes. Terus berproses. Karena Terus proses adalah berproses. progress. Proses is progress, dan disitulah Yes. memang Tuhan pakai kita untuk makin mengenal Dia dan terus Amen. menggantungkan diri Selama kita. masih di bumi ya, masih Exactly. latihan sebelum untuk kekekalan. Betul, benar, I mempersiapkan kita. I think Dan that never give up. Mungkin ini boleh kutip sedikit dari Jeremiah 29 verse 11. Sorry, mungkin dalam bahasa Indonesia dulu, tapi memang saya suka yang versi The Message-nya lebih bagus banget. Yeremia 29:11 berkata seperti ini, Aku tahu bahwa rancangan-rancangan ada padaku adalah rancangan keselamatan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Tapi versi The Message lebih bagus lagi. I know what I do. God said very clearly, I Yes. know what I do. For my plan for you is a very great and gracious plan for your salvation. Yes. And itu yang aku suka, and for your own life. Dan itu yang membuat aku tak banget, wow, bahwa apa yang Tuhan lakukan bahkan dalam hidup Tiar atau Miss Tiar atau sebutlah Tiar juga atau aja, itu adalah yang luar biasa. Amin. Yes. Dan tadi Rani suka dengan kalau Rani boleh tarik satu benang merah. Pada dasarnya proses lah yang make you for who you are right now. Kira-kira Mentiar mungkin ada pesan-pesan untuk rekan-rekan dari sahabat terkasih. Setiap dari kita kan sepatunya beda-beda. Tapi saya percaya sebenarnya berkat sama. Tuhan itu suka dengan proses. Sampai saya ada satu ayat di Mazmur berkata, Mazmur 139 berkata seperti ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Betul. Ke timur pun engkau ada di sana, ke utara engkau ada di sana, bahkan ke ujung pun engkau ada di sana. Amin. Saya percaya bahwa pada dasarnya hidup kita ini kayak ada pagarnya. Iya, betul. Betul ya? Betul banget. Walaupun kayaknya I'm done, but Yes. he is there. It's there always, Always. every second. Every second. So maybe you have like message for every Ya. sahabat terkasih. Dengan apa yang mungkin sukacita. dengan sukacita By joy. ya. Ya, dengan sukacita. Jadi apapun ya pasti badai, ada yang besar, ada yang kecil. Angin aja ada yang kecil, sepoi-sepoi. Ada juga yang bikin rambut kita terbang-terbang gitu kan. Udah Yes. udah bagus, udah kece. Iya. Kena juga gitu. Bahkan kita bisa juga melambung gitu. Iya. Nah, sometimes kita lupa, kita kayak cari pegangan. Agree. Kita cari pegangan, apa yang bisa dipegang gitu. Yes. Tapi ingatlah bahwa Tuhan sudah memegang kita. Sebenarnya Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh, terjerembab, terantuk dan Yes. sebagainya. Karena Tuhan kalau berjalan ke suatu tempat yang kita nggak tahu, kayak Abraham, Bapak Abraham, Right. Tuhan sudah mendahului. Yes. Tuhan di depan kita. Jadi memang kayaknya gampang banget ya ngomongnya, tapi it's true. Tuhan ada di depan kita, Tuhan ada di samping kita, sometimes Tuhan ada di belakang kita hanya untuk menolong. Tapi nggak pernah ngelepasin dari gendongan. Saya selalu terimajinasi pada saat kondisi lagi susah banget ya, misalnya lagi kondisi, aduh hati itu kayaknya berat banget ya, sometimes ada begitu ya. Kita berpikir memikirkan pertolongan orang lain. Ya, true. Natural ya, Ya, karena natural. kasat mata, tangible. Ya, Sometimes kelihatan. we like to ensure ourselves kalau ada yang tangible. Yes, betul. Tapi sebenarnya pertolongan itu dari yang intangible, tapi nyata, yaitu pertolongan Tuhan sendiri. Amin. Kita kadang melihat makanan sebagai sesuatu berkat, tapi sebenarnya kita harusnya melihat dari sumber berkat. Amen. So itu yang kita pegang. Nah itu Yes. saya masih belajar terus loh, karena ya bukan rasionalisasi Ran, Ya. tapi memang kadang-kadang naturnya kan kita berpegang sama yang tangible. Betul. Tapi itu yang tampaknya Tuhan terus proses Yes. supaya makin lama kita tidak berpikir seperti dunia ini, tapi pikirkanlah yang diam. Jadi dengan Tuhan selalu ada. Ada satu quote mungkin yang sesuai dengan Miss Mentiar juga. Seseorang pernah berkata seperti ini. Tuhan seperti berbisik pada saat masa sukacita, tapi Tuhan seperti berteriak pada masa duka cita. Nah, apa
yang menjadi pesan atau apa yang menjadi like a very valued things that you've learned from this grievance yang dipelajari dari duka yang mendalam seperti ini, prosesnya, dan apa yang malah jadi benih yang mati itu malah jadi hidup bagi orang lain tuh ada nggak kira-kira for your surrounded gitu tuh? Ya, selalu terngiang-ngiang tuh Tuhan sudah kasih perintah, Right, instruksi, I see. bersukacitalah, Bersukacitalah, jangan takut, jangan bersukacitalah. Dua hal Ya. Dua hal Jangan sahabat takut, terkasih, jangan takut. bersukacita. Itu perintah, bukan. Oh iya betul, jangan takut, betul. Jangan takut 9 kali disebut di Yosua. Betul. Dan bersukacitalah berapa kali, Ran? Wah, itu lebih dari 370. Ada tuh 365. 365. Oh iya, bersukacita di dalam Alkitab, betul. Iya. 365. Artinya 365 hari, 1 tahun setiap hari harus Bersukacita. Wow. Wajib. Ini Perintah. perlu dikasih tepuk tangan ini, Bersukacita. betul. Dan sahabat terkasih, tadi saya suka banget dengan yang dari di awal saat tadi masih sama Cinko, abang Iya, Cinko, Bang Koko, Bang Cin Koko. Cincin Koko, Bang Koko dikatakan tadi level sukacita. Kadang-kadang kita hanya merasakan level sakit. Kalau di rumah saya ada level sakitnya Iya, berapa. betul. Tapi kita lupa juga kita punya takaran atau ukuran yang lain itu Iya, level level sukacita. sukacita. Nah, ini perlu coba juga nih nanti. Iya. Hari ini berapa? Ukur hati kita bersukacita berapa. Karena sebenarnya pagi-pagi kita bersyukur. Betul, sebelum jam 10 itu membantu banget. Iya. Bangun tidur yang pertama melek itu syukur lagi. Yes, Karena betul. kita baru berasa wah, luar biasa. Betul. Hebat banget nih gitu kan. Wow, masih bisa bersyukur. nafas. Amen. Masih bisa mikir dan masih bisa mengingat kejadian kemarin Betul. gitu. Dan ucapan syukur itu memulihkan Betul. jiwa, kata Mazmur. Amin. Betul. You know what we felt in the midst of this presence, actually, yeah, we can sense your grievance till now, but those grievance turn out to be another level of joyfulness. And I believe what you did right now, you are showing Mentiar sedang menaruh sesuatu yang mungkin Amin. intangible tapi bisa tangible to many people, investment to other people. Thank you so much for your Enjoy. time. I'm happy. I'm happy To be too. honest, 2 hal. Yang pertama tadi adalah jangan Jangan takut. Kedua, bersukacita. Selalu ada porsinya. Yes. Thank you sahabat terkasih untuk setiap rekan-rekan di Bika mungkin yang ada tambahan atau saya punya ini nih, saya mau bersaksi. No worry, bisa langsung hubungi saja di our kontak atau admin, bisa di YouTube channel kita atau di sosial media kita yang lainnya. Bersama dengan Mentiar dan yang lain-lainnya, kami percaya bahwa sekali lagi sama seperti ketakutan bisa menyebar begitu rupa, tapi kita juga bisa memberikan kasih Tuhan melalui sosial media. Tuhan berkati, ketemu lagi Mentiar. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. We see you soon in Bika selanjutnya. We love you all and bye-bye.